Kalau gue suatu hari sampai gue bangun mobil yang nggak bisa jalan seperti mobil, unfollow gue deh, berarti gue udah ngaco deh. Kembali lagi mungkin di sesi kedua ataupun sesi ketiga, tergantung editor soalnya. Lepas masker lagi, Oh iya dong. sebagian dari prokes. Betul, ini prokesnya gue secara pribadi. Setelah divaksin emang prokesnya jadi lepas masker mungkin. Bukan Tetap make, enggak. lepas. Enggak dong. Harus prokes tuh harus Harus dijalanin entah sudah vaksin atau belum. Kalau gue udah vaksin, gue tetap prokes. prokes. Kumpul-kumpul juga gue agak-agak jauh-jauh dikit gitu. Jadi lepas masker itu prokes atau prosut? Prokes dan protokol syuting, bener. Bisa aja dia nih. Boleh juga. Dari mana itu? Apa? Istilah itu? Dari tadi briefing ada briefing karena Udah tadi di-briefing tuh. ya jadi sebelumnya saya tadi sempat ditegor ya sama divisi ya mungkin di divisi banyak diam katanya Nah, dan itu. terlalu sopan. Enggak, dia terlalu ngelihat lo ini. Gue masih muda kok. Ngelihat Kayak terkesima gitu om ya kan? Iya, ngelihat terkesima. 16 Kenapa tahun. namanya berubah-ubah terus? Dari William CF, CF, TE. William TE, sekarang William Carbon. William Bakaji. William Nah, Bakaji. itu dah lu tanya Oke. deh. Om, Iya. tadi gue mungkin gugup pembukaan awal. Sekarang Gua juga gugup. sekarang gugup juga lagi. gugup lagi. Santai. Malah gue tanya siapa lu, seharusnya yang ditanya siapa The Bakajin. Oke, Bakajin. Nama itu ya. Nah, Gue juga nggak tahu Bakajin- tuh. Bakajin basically buat bule-bule gitu kan, bule-bule biasa manggil orang Asia, kalau especially kalau bule-bule ke Jepang gitu kan mereka dipanggil gaijin. Iya kan, gaijin kayak yang nonton Tokyo Drift tau lah. Nah cuman karena gue di US itu gue selalu terbiasa out of the box thinking, iya kan. Contoh yang paling menurut mereka goblok yang bikin gue dapat nama Bakajin. Itu gue masang pelek lebar 10,5 di Subaru STI, stock body tanpa white body. Tanpa white body gue masukin pelek lebar 10,5. Permainan offset apa white body? Offsetnya plus 22, agresif juga untuk TE ya. Iya. Dan pada saat gue mau mimpi untuk gue masukin 10,5 itu, pelek di STI paling lebar untuk stock body ya di Amerika pada saat itu lebar 9. Oh, stock body ya? Stock body Iya. dengan offset 44 atau 47. Nah di sini gue memimpikan gue pengen masukin 10,5 offset 22. Jadi Ke STI tadi. kayak STI tadi, ya otomatis orang pertama kali dengar begitu pada saat Itu lo ngomong di mereka forum? semua Ngomong di forum? mau di forum, mau di meet up, mau juri car show, apapun itu mereka semua bilang goblok. Yang ngerjain body gue yang istilahnya bantu gue coba masukin 10,5 itu aja juga bilang gue goblok. Istilahnya ya lu mau dream big boleh, cuman yang masuk akal lah, yang kayak gitu nggak masuk akal. Dan at the end of the day, kejadian mobil gue pakai 10,5 all around depan belakang, offset 22. Mereka akhirnya bilang lagi, oke lu berhasil, mobil lu bisa jalan becus nggak? Gue pakai buat road trip, berhasil lagi. Berarti kan itu kalau menurut mereka tuh apa ya, nyalahin aturan yang udah ada gitu loh. Tapi ternyata kejadian. Sampai mereka bilang, tapi mobil lo mobil performance. Mobil gue 500 horsepower, udah stroker kit segala macem. Lu gak akan bisa ngebut pakai mesin itu. Gue bawa, turunlah ke time attack mobilnya. Dan gue sempat ngejuarain time attack. Nah pada saat itu, nama itu udah melekat gitu loh. Jadi orang udah tahu gue dengan Bakajin ini, gue pikir ya lumayan antik lah namanya. Jadi nempel, gampang diinget. Why not? Bahasa apa om Bakajin om? Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Heeh. Apa karena lu terlihat sebagai orang Jepang atau kenapa? Ya sama aja kalau kayak kita lihat orang Asia, lihat orang bule mukanya sama semua. Sama aja kayak orang bule lihat orang Asia. Lo mau dari Cina, lo mau dari Jepang, lo mau dari Korea, mereka menurut mereka sama gitu. Nggak lihat gua sama dia Sama gitu. Sama kan? Sama-sama di sana dipanggil Koko ya. Coba diminum dulu. Nanti gua masih radang tenggorokan. Belum terlalu, masih dingin tuh. Masih dingin.
Emang harus agak Nanti. hilang embunnya mungkin ya, baru bisa diminum. Puasa Jack, ini puasa. Hanya properti jadi. Iya itu Properti dari tadi biar gue nggak liatin, gue liatin. Terus. Oke. Jadi Bakajin ini cukup lama juga ya Om ya? Dari 2000 berapa Om? 2006 mungkin. 2006 lah, iya. Udah mulai gue dipanggil Bakajin, jadi ya udah sejak saat itu udah nempel aja. Dan dengan mobil-mobil gue yang lain pun gue selalu terapin out of the box. Apa invention lah yang gue nyobain ya. Ya mungkin cocok lah sama karakter gue, jadi udah gue enjoy aja gitu loh. Dan akhirnya mungkin Bakajin jadi konsep juga di semua mobil lu. Betul. Jadi ini nama Bakajin ini akhirnya gue jadiin sebuah konsep bahwa lu mau main mobil, lu mau bikin istilahnya Honda Civic deh, lu mau modif. Civic di dunia tuh jutaan, iya kan? Yang modif mungkin jutaan juga gitu loh. Cuman apa yang lu bisa lu lakukan ke mobil lu ini biar lu bisa stand out di antara 1 juta itu. Or di antara jutaan mobil yang lain lu tuh bisa stand out gitu. Kalau lu follow orang, lu follow konsep gitu, lu nggak akan stand out, lu akan jadi sama yang lain, akan jadi membaur. Nah jadi mungkin di situ kalau menurut gua konsep Bakajin ya dibutuhkan untuk itu biar lu bisa stand out. Entah itu salah, entah itu benar, cuman kalau lu nggak nyoba kan nggak tahu. Iya kan, selama lu modifnya lu happy, mobil lu tetap bisa berfungsi sebagai mobil, bisa jalan, lu mau pakai kemanapun oke, why not? Nggak ada konsep modifikasi salah dan benar itu nggak ada. Menurut gue sih begitu ya. Bakajin. TB atau mungkin karena kan ada logonya gitu Om ya. Nah, Bikin logonya. ini satu alasan kenapa dari Bakajin doang jadi The Bakajin nih. Ya kan? Karena gue pada saat berubah terus. namanya. enggak baru sekali. Sotoy lu. Tadi kan TE, Oh itu. TE, Bakajin, The Bakajin. karbon belum? CF, carbon fiber. Enggak, cuman pada saat Instagram tuh pertama kali keluar. Nanti The Bakajin and Friends. And friends. Atau ini bukan The Bakajin. Iya, jadi pada saat gue mau pakai nama Bakajin tuh udah diambil orang. Diambil orang, cuman lu mau ganti A jadi angka 4 gitu kan. Kenapa diambil, kenapa? Iya gue nggak tahu, udah ada yang pakai aja. Oh lebih ke sosial medianya ya? Betul, sosmed udah ada yang pakai dan pada waktu itu kan emang Instagram ya is the sosmed to go gitu. Yang paling gede ya itu gue mau ganti huruf A jadi angka 4 ya alay. Iya kan? Enggak sih, cocok. Enak aja. Jadi lu manggil gue alay maksudnya. Iya kayak gitu, cuman lu mau pakai bisa William titik Bakajin kepanjangan juga. Jadi gue coba nyari singkat ya udah gue tambahin D aja depannya. Itu dia Muhammad Aldi Rifi. Panjang Namanya. Tapi nama IG-nya nggak gitu kan? Jadi apa? Aldi Rifi doang. Tapi- Aldi Rifi sedang live. Om, apa? Nickname game lu itu juga kan? Nickname game gue juga itu juga. Jadi Game ya apaan? karena udah Enggak, gue sempat nonton gitu. Lu sempat live gitu ya? Om, ya? ya gue Lagi main game. dulu juga Ini yang gua nggak tahu nih. Game apa? Gamers. gamers. Alay dong. Enggak ya? Enggak lah. Langsung dibahas. Seh. Kita kan mancing-mancing aja kan. Enggak. Game apa? Enggak lah, gue dari dulu emang gue suka main game. Gue emang, ya game apa aja gue mainin lah. Cuman gue dulu sempat compete professionally juga di game Call of Duty. Tuh, di US. Di US. Coba balik sini ya udah gue nggak ikut lah, udah malu lah sama umur. Masuk tim, om umurnya berapa om? Oh saya seumur nih sama anak om, anjay. Bentar. Tadi kan dia ngaku-ngaku muda kan. Hah? Sekarang Ngaku beneran tua. TB itu udah tua banget. Atau bangka gitu ya. Itu TB. Kidding, sorry Kidar. Saya Kider. Diger. Aduh. Kidar. Oke, apa lagi lu mau tahu? Apa kata? Gamer gue baru tahu loh dia. Gamer itu. Oke, kita ngomongin mobil deh sekarang deh. Mobil, balik ke mobil. Ya, balik lagi ke mobil dah. Fokus. Sampai Indonesia, mobil apa yang lu mainkan? Ini terakhir kan? Nyampe Ini Indonesia, terakhir ini kan? terakhir. Ini gue baru Terakhir ngambil ya. berapa bulan yang lalu lah. Nah, Ya yang pas gue pertama, baru balik nyampe Indonesia. boleh diceritain kali ya? Fokus kronologisnya. gue main ke Supra. Toyota Supra.
Nah itu yang pertama. Pada saat gue proses bangun Supra ini, gue Enak dia, murah kan? masih murah dulu. Ini kan Supra. Supra Bebek. X 125. Enggak lah, cuman emang dulu Supra, lu kalau istilahnya gue baru mulai hunting sekarang nih. 2000? 2011. Oke. 2011 itu Lagi, harga lagi turun ya harganya. mobil nggak ada yang mau istilahnya kan. Mereka udah buka kendap pun gue masih 2000-an banyak loh. Banyak. 2000-an lagi banyak yang main, dia itu Lagi banyak yang hilang. main, habis itu ngilang. Ya kan yang main mobil semua udah Tua kayak gua. iya udah tua kayak lo. Nyarinya yang Dia Eropa. seneng banget ya nyala gue ya. Oke, terus? Iya jadi banyak yang nyari Eropa di saat itu ya anak-anak modif pada ngebuangin mobil-mobil Jepang ini. Lo NSX, Supra, Skyline itu semua gue dapet di tahun yang sama. Dulu belum ada tukang goreng ya? Nggak ada yang mau mobil apa yang mau digoreng. Iya. Iya kan? Lu mau goreng yang korbannya udah nggak ada, korbannya semua udah naik mobil Eropa. Iya kan? Udah mulai ada yang family gitu-gitu segala. Udah males main mobil gituan. Nah di saat itu gue baru balik, bawa duit istilahnya lagi banyak, ya belanja. Warna apa? Supra itu dulu gue pas ngambil warna biru ke ijo-ijoan ya. Heeh. Itu yang ditolak ya? Bukan? Apanya? Di majalah? Bukan ya? Bukan, Celica gue lu tolak. Kampret. Tahun berapa tuh? Tahun 2003 tuh. Iya. Kenapa sih kau suka nolak-nolakin gitu? Udah ada 2 nih berarti history maker yang ditolak gitu. Sekarang dipanggil lagi. Setelah ditolak sekarang Iya. dipanggil. Setelah Jadi, udah era gua digital. nggak mau ceritain ditolaknya. Gue mau ceritain kenapa gue panggil. Oke. Karena ketika dipanggil gue bisa minta maaf. Mumpung momennya tepat juga ya. Jadi buat digger berarti di apa? History maker kita berarti yang pernah ditolak sebelumnya. Yang sebelum si hakim tuh juga pernah gue tolak. Oke. Rian itu. Gimana mobil gue? Jadi king gua. Enggak, lu kalah. Dia lebih ke kontes. Kalah lu. Kalah, manyun aja. Tapi do better setelah itu. Oh, jadi pas diundang minta maaf juga sama. Enggak, kalau yang itu enggak minta maaf. Sama anak Bogor juga kan, enggak lah. Sumuran soalnya. Kalau hakim lebih tua daripada gua. Jadi gua harus minta maaf. Gitu. Kalau dia enggak seumuran tapi ya oke lah. Ya. Dia minta juga gue nggak ngasih. Anjrit. Oke, Supra. Supra, And then, Supra. Itu diapain habis aja tuh? Supra itu gue sempet dulu, gue pengen bikin konsep street aja, nggak usah diapa-apain, body semua everything standar, mesin standar. Tapi Itu mobil pertama modifikasi yang setelah For Good kan? Iya, setelah For Good. Jadi, Dan pada saat Speed Architect tadi ada, Yes. lu itu ya? Betul, jadi- Showcase-nya itu ya? betul. Oke. Nah di saat itu tuh gue pengen ngebuktiin, Gue agak-agak lupa soalnya. iyalah gue dilupain mulu, ditolak, dilupain. Sekarang dipanggil. Besok lebih dalam. Iya jadi konsep gue di Supra itu tuh dulu gue pengen everything stock body, pakai ban yang lebar, dan gue bisa ngeluarin power segede mungkin dari mesin standar. Oke. Karena gue pengen ngebuktiin di sini tuh bahwa untuk gue pengen kenalin mesin 2JZ lah ya, walaupun banyak yang udah pakai, especially buat drift car, drag car gitu kan banyak yang udah pakai 2JZ. Tapi mesin mereka selalu fully built. Nah di sini gue pengen ngasih lihat mesin yang internalnya 100% standar, cuman tenaganya bisa gila. Dan dulu achieve di 750 wheel horsepower. Gimana caranya tuh? Turbo, tuning, ya pilih parts yang benar, tuning yang benar, Sama disegerin and lagi. disegerin lagi. And it happen gitu, 750 horsepower. Knalpot. Oh knalpot ya udah pasti gitu. Tapi intinya blok mesinnya standar. Apapun itu ya udah fair game. Gitu, jadi 750 horsepower, gua pernah nyentuh di atas 320 km per jam. Di mana? Ya adalah, jangan diomongin nanti gue dipanggil lagi. Pokoknya pernah terjadi. Gitu Tahu lah kan. gue. Nah cuman emang gue pada saat gue bangun Supra itu, gue bangun di salah satu bengkel di Jakarta Barat. Itu teman lama gue juga. Ya cuman mungkin dia ada masalah atau apa gue nggak ngerti deh. Tapi intinya mobil gue tinggal rangkanya tok. Supra itu. Yes, jadi semua Ini orang yang everything pergi tuh ke hilang. Amerika.
Ya gue nggak tahu deh sekarang dia di Amerika, di hutan atau di mana. Sampai sekarang Om. Udah ngilang aja ya. Cuman kembali lagi, gue nyari juga buat apa gitu kan. Dia juga mau balikin pakai apa, mobil gue tinggal rangka. Rangkanya lo ambil. Rangkanya gue ambil, gue waktu itu rencana tuh, oh ya udah gue bangun lagi deh, gue rapiin semua lagi. Sayang Cuman banget ya. gue udah keburu dapat mainan baru. Udah ada NSX, ada Skyline, jadi fokusnya tuh pindah. Jadi akhirnya tuh Supra ya udah nganggur aja udah. Tapi sekarang masih ada. Masih ada dan akhirannya kan Skyline gue udah nggak ada. Mobil-mobil udah selesai semua nih, udah banyak yang selesai. Jadi gue pikir sayang juga ya tuh mobil nganggur. Jadi akhirnya sekarang lagi proses untuk dijadiin mobil lagi. Yang gosip lagi beredar Supra-Supra tuh itu. Wah gue nggak tahu gosip apaan tuh yang beredar, gue aja kagak tahu. Lagi main Supra. Apa Bakajin punya Toyota? Oh, Itu berarti. Apa yang lain lagi? oh enggak, yang kemarin gue bikin video itu yang Toyota, kagak gue beli Fortuner Jack. Bukan. Belum nyampe berarti ke dia. Belum nyampe ke gue nih. Belum Coba nyampe. kasih tahu. Ya itu Supra, main Supra. Ada dan gue akan jadiin, cuman gue akan Gua pikir jadiin. Supranya yang baru. Gua pikir Supranya yang baru. Oh. Baru dia beli. Heeh. Gitu kan. Karena gua nggak dapat. Kita baru seminggu 2 minggu ini pulang dari Partai Neraka Jepara kemarin. Gua Oke. baru denger rupanya ini mungkin. Iya, Supra lama gue lagi MK4. Yes. Nah jadi sekarang gue bangun, cuman konsepnya udah beda lah dengan dulu. Jadi gue sekarang bikin yang lebih mature lah. Lebih brutal. Om, selain Supra ada proyek apa lagi Om? Supra, nah jadi sekarang project yang jalan paralel nih Supra, NSX cuman nggak banyak lah, jadi itu lebih, gue pengen balikin ke standar aja, restorasi, jadi itu udah dikit lagi udah selesai. Terus ada E30, ini lagi berjalan juga, sama ini mulai baru lagi. Tapi E30 lo masukin konsep yang out of the box juga di E30 ya? Out of the box, jadi Gokil sih kayaknya tuh. Jadi E30 ini berawal, gue sebenarnya tadinya gue nggak pengen mulai E30. Cuman karena gabut, bengkel pada tutup, gue nggak punya kegiatan apa-apa, ya biasa cowok kan mulai browsing, nyari apa nih, bisa Awal-awal gua pandemi, bangun awal nih. pandemi berarti Om ya? Sorry. Banci juga suka browsing. Browsing mobil, Oh iya. Ya Om, awal-awal pandemi kan berarti? awal-awal pandemi. Nah jadi di saat itu kan gue emang sama Kaiza udah kenal ya. Kaiza itu bikin body kit, KYZA. KaiZA ya Kaiza lah. Kan netizen belum tentu tahu. Oh iya, nah Ya kan? boleh dicek tuh, lu taruhin tuh nama, jadi Iya. bisa dilihat juga. Jadi dia tuh ada bikin body kit namanya Lift to Fan. Dan udah lumayan gede ya, terakhir di SIMA sebelum pandemi, itu udah mulai meledak di US untuk mobil E30. Nah Tapi habis kan itu, desain dia bukan hanya 30, banyak kan? enggak, baru E30. Kan dia. Yang diaplikasikan baru Di E30. aplikasi. Di aplikasi. Secara rendering kan banyak loh. Betul, secara rendering banyak karena emang dia desainer, dia itu terlibat di projectnya Need for Speed. Ya. Jadi Need for Speed tuh banyak desain-desainnya dari dia. Nah cuman yang pertama kali menjadi kenyataan karena peminatnya banyak, akhirnya dia decide ya udah E30 nih kita launch. Lu bisa taunya aksesnya gimana itu? Kenalan lah, sosial media. Sosial media sekarang jadi sosial media tuh bisa Lu connect. bilang gitu kan, saya Bekajin temennya Ted Diesta gitu enggak? Enggak, Fikri berarti. temennya Zikri ya. Iya jadi basically dia udah bilang lalu Korespondensi biasa begitu ya? ya ngobrol-ngobrol aja deh, komen-komenan foto begitu kan, akhirnya ngobrol-ngobrol, kontek-kontekan lewat udah WhatsApp, terus dia bilang, LTO tuh belum ada di Asia, lu nggak ada rencana mau bikin? Iya boleh juga sih, oke lah, ayolah. Gue juga lagi bosen, gue butuh mainan, gue butuh project, dan harga mobilnya Kenapa lu nggak Oke pas lah, lagi gitu. bosan gitu, kenapa lu nggak mendekat ke Tuhan ya? takut Kalau- dipanggil gue. Kalau kedekatan. Kan lagi bosan, lagi nggak ya, Kalau lu mau deket merapat lah ke Tuhan gitu. Kalau loh. justru gue agak ngejauh, makanya gue di rumah doang. Kalau lu keluar nggak pakai masker, nah itu mendekat banget tuh. Iya itu. Takut. Ya, ya. Cuman intinya apa? E30 mobil yang lumayan
hot juga di Indonesia. Dan akhirnya gue pelajarin tuh karena gue nggak pernah main BMW. Sebelum itu, kenapa ide dia apa? Lu tahu nggak kenapa dia bikin E30? Apa karena lihat market kita? Enggak. Atau gimana? Enggak, bukan market kita. Cuman emang kan dia di Instagram kan tiap berapa hari sekali dia selalu keluarin rendering. Nah entah kenapa yang bagian E30 itu banyak banget yang message dia dari US. Di US, Di orang US, US-nya. betul. Jadi LTO ini sekarang yang paling banyak ya di US. Oke. Di US. Jadi dari situ ya udah akhirnya dia bilang oke gue udah ada beberapa orang yang mau, akhirnya dia launching, dia bikin jadi kenyataan. Tapi di Indonesia, di Asia belum ada. Belum ada. Dan gini yang lu mesti ingat itu gaya modifnya LTO ini itu agak beda jauh sama cara orang Indonesia modif mereka punya E30. Dan di sini gue buta banget soal BMW. Gue nggak pernah punya project car BMW. Gue sempat ada BMW juga, cuman buat daily car, jadi nggak diapa-apain. Nah, jadi di saat ini gue juga kan yang ngecat mobil-mobil gue kan si Dana di Autolook. Nah itu udah kamus Wikipedia berjalannya BMW lah. Jadi gue ngobrol-ngobrol sama dia juga, gue sering tukar pikiran. Dari dia modif mobilnya sendiri karena BMW ini banyak banget dan geng-gengnya itu semua BMW semua. Jadi gue mulai perhatiin anak BMW Indonesia nih modif tuh seperti apa sih gayanya. Oke, ada yang mainnya banyak kan restorasi, maunya standar semua. Tuner semua. Terus ada yang tuner yang semua ributinnya part number. Period correct. Iya, period correct lah ya kan, yang maunya yang Alpina doang, maunya yang AC Schnitzer doang. Lu lebih outlaw jadinya. Betul, nah jadi gue pengen gue ngeliat kok begini-begini aja nih gitu. Ada yang rubah jadi M3, ada yang kalau mau gila selalu pasangnya 2JZ gitu-gitu kan. Cuman banyak kan ya buat mobil lucu-lucuan. Nah abis itu tadinya awal gue pengen bikin Pandem, jujur. Ternyata Mas Hakim bikin, nongol mobilnya kan E30. Pantesan gosipnya kesel gini nih. Oh gitu. Gue mah mana ada kesel lu, gila lu. Enggak lah, dulu gue pikir, Enggak, Hakim, kalau- sorry. Ini cuma tweetan gua doang supaya hangat ya. lu kalau marahin dia ya, jangan gue ya. Enggak, cuman gue pengen nunjukin gaya-gaya outlaw gitu loh, yang white body. Asik sih itu. Nah ternyata Mas Hakim udah bikin Pandem kan, gue pikir Dan udah keren. udah bagus, Udah gitu. bagus. Udah bagus, udah all out. Iya. Apalagi yang mau gue top off gitu kan. Jadi Biarin dia sendiri udah. betul, jadi dan gini, dengan banyaknya pilihan yang kayak tadi gue bilang, kalau pilihan cuma satu, orang akan ngikutnya ke sana semua. Kalau gue ngikut juga, ya udah orang Indonesia taunya cuma satu arah aja, Konsisten apa tadi? Gaijin out of the box ya. out of the box. Jadi di saat itu gue lihat ada apa lagi yang bisa bikin nih mobil beda. Jadi gue pengen jadi opsi orang Indonesia pada saat nanti mereka mau modif E30 tuh pilihannya nggak cuma itu aja. Oh ternyata bisa lo E30 jadi mobil yang kayak begini, Dibuat lebih radikal. radikal. Dan gue lihat LTO cukup radikal masuk ke konsep gua, dan gua personal itu gue suka. Belum jadi kan? Belum Bocorin body kit. dong. Diapain tuh? Nah jadi gue pada saat gue beli mobilnya itu base-nya itu E30 M40 4 pintu. Cuman pada saat gue beli emang udah dirubah jadi 2 pintu. Nah tapi Ngaku gitu nggak ada masalah buat lo. nggak pusing lah, kayak gue buat jual lagi aja. Iya nggak? Banyak yang suka ditutup-tutup. Iya kan, banyak yang suka tutup-tutupin, oh bekas ini, bekas itu. Gue mah nggak pusing, karena gini, gue beli mobil untuk gue keep. Ada yang mau bayarin di suatu saat nanti, ya syukur. Iya. Enggak ya udah. Ini bocorannya nih. RWB-nya udah ditawar. Boleh gue sebut. Janganlah, nggak enak. Ya, bukan Cukup bocoran tinggi, dong. cukup tinggi. Pokoknya agak banyak lah ya. Banyak banget, lah ya. banyak banget. Agak banyak lah. Nah, Agak banyak lah. Betul. Agak banyak. gue gak nyebut ya. Agak banyak. Enggak, cuman gue tujuan gue modif itu Tapi dia nggak jual buat maksudnya. nge-flip lah. Gue yang mau gue cerita adalah ketika ditawar agak banyak, dia nggak mau jual. Berarti bocorannya hanya banyak aja. Iya. Agak banget. Nanti tambah banyak. Amin. Dia nggak mau, udah ditawar segitu masih nggak mau jual. Artinya dia memang keep gitu. Bukan
Kan tukang goreng. Iyalah. Ya especially RWB itu kalau gue mau ceritain soal RWB gue cerita Nanti gua terakhir, nanti terakhir. panjang dah itu Terakhir, panjang banget terakhir. deh. Itu terakhir. Heeh. Nah jadi kalau yang E30 ini ya itu tujuan gue pengen apa ya, bukan buka mata, kalau buka mata sih kasar banget kayak kesannya orang buta ya, cuman ngasih opsi lah bahwa ini lo bisa jadi begini loh. Apa tadi itu yang jadi ciri khasnya nanti bocoran? Velgnya segede apa? Bodinya kayak apa? Oke, nah jadi Warnanya misalnya, kalau lu boleh bocorin. warna gua tetap stay true ke warnanya BMW. Itu dulu aja yang bisa gua kasih tahu karena belum final juga mobilnya, belum gua cat, nanti tiba-tiba gua berubah warna disangka gua ngasih info palsu lagi. Nantilah kalau udah Gelap, jadi terang? Oke. terang karena body line-nya itu gila banget ya LTO. Jadi kalau gua kasih warna gelap agak sayang. Tapi masih seperti dulu metalik. Bukan Metalik. solid. Nah, gaya dia gitu. Lekak lekuknya enak LTO katanya. Apa? Lekak lekuk bodinya enak LTO. Enak banget, gila deh enaknya itu. Gue sempat lihat sekali sih, tapi udah. Dan gue nggak ngeling bahwa itu punya dia. Terus apa Gue tahu aja pas kap setelah- mesinnya dibuat panjang gitu ya? Betul, nah jadi gini, karena gua nggak pernah main BMW, gue pengen ngasih apa ya, kebebasan. Gue punya kebebasan, gua nggak, karena gua nggak ngerti sama sekali yang mestinya tuh kayak apa, jadi gue bener-bener Tapi kan pada faktanya walaupun lu desain kemana-mana, radikal atau tidak, yang paling dilihat adalah apa? Jalan enggak, itu doang. oh iya itu udah wajib, Iya kan? Pada itu udah saat pasti RWB jalan. keluar dari PAD waktu itu kan, sama Naikai kan dibawa keluar. Ya itu udah, oke, final, udah selesai deh ini. Iya, Ini juga pasti akan lu bawa wajib, jalan. wajib. Ya gue mungkin akan tidur juga lah. Kalau gue coba ke sana. Kalau gue suatu hari sampai gue bangun mobil yang nggak bisa jalan seperti mobil, unfollow gue deh, berarti gue udah ngaco deh. Ya nggak mungkin lah. Iya, Nggak mungkin. intinya begitu. Jadi E30 ini konsepnya gua kasih tahu dikit aja ya. Jadi yang nggak dikit-dikit juga ya, cuman gua kasih tahu apa yang Highlight beda. aja, highlight dikit. Nah, jadi kayak tadi udah dibilang kap mesin juga gua panjangin karena menurut gua E30 nggak punya muka yang terbaik dari BMW. Karena gua kalau ngelihat E21 itu Clear. gila. Ya. Jauh banget deh bedanya. Tegas tuh. Tegas, tapi kalau gue cuma pindahin, gue ngambil E21, gue pindahin ke E30 juga nggak mungkin. Karena lebarnya jauh banget bedanya. Jadi akhirnya gue pakai konsep shark nose. Jadi gue bentuk sedemikian rupa biar bagian kap mesinnya itu agak lancip. Berdasarkan desain Kaiza juga. Berdasarkan desain Kaiza. Jadi Itu- Kaiza juga udah pernah bikin konsepnya itu, yaitu dari gue minta. Cuman emang berubah lah dari desainnya Kaiza karena gue harus, kalau desain kan enak kan, lu nggak perlu pusingin. Gue pengen tahu velgnya dong. Lebarnya berapa? Velg itu lebar depan, Belakang aja, nggak usah depan. Oh, belakang. Biar depan nggak ada yang pusingin ya. Iya, Belakang itu 17 kali 13, Anjir. offset minus 40, Klap 300 dong. klap 300. 300 tuh ukuran ban. Digar. Waduh, pecah pala nih. Berarti kalau udah 300, RWB 300 juga. RWB 300, Ini 300, Supra 300. NSX saja yang belum. Bakajin. Cuman karena NSX emang gua NSX jangan kali. restorasi. Sebelumnya 300, jangan salah NSX 305. gua udah pernah pasangin white body. Oh. Cuman nggak ada yang tahu karena gua desain nggak jadi gua pakai. Tapi itu ban juga kepala 3. Enak sih. Welcome to apa? 300 club. 300 apa sih? 300 Club ya. Heeh. Gila. Kita kapan? 300. Kalau dulu 300 itu 300 km per jam Betul. club. Kalau sekarang 300 itu 300 ukuran ban. Aneh-aneh istilah zaman sekarang. Oke, itu di E30. Iya, Apalagi ya? RWB belakangan. simpan ya. Simpan, masih ada segmen terakhir. Jadi nama gue ujungnya tetap nyangkutnya RWB. Yang TE, CF gitu semua udah dilewatin dulu. Udah dilewatin. Heeh. Wah, ini gila ya E30 ya. Apalagi sih modifikasi setelah itu? Modifikasi kalau E30 nah itu Supra, mulai Supra kan? Supra, lantas? Supra. Kayaknya kan langsung lewat ke E30 tadi. Tapi setelah Supranya ada nggak? Setelah Supra nggak ada sih udah. Nggak ada. Langsung ada. ke RWB ya? Betul. Karena Skyline kan udah gua jual. Tadinya kan Skyline juga gua mau modif. Nah itu coba ceritain sekaliannya apa? Skyline gua jual ya kebetulan gua ketemu R berapa? R34.
Oh iya, yang biru ya. 34 yang biru. Nah itu juga tadinya gua nggak ada kepikiran gua mau jual juga. Cuman kebetulan yang nanya juga teman baik, dan gua tahu mobil nyampe di dia juga nggak akan pindah tangan lagi, nggak akan pindah tangan. Dia juga bakal sayang mobilnya seperti gua sayang mobilnya itu. Kalaupun dia mau jual, tanya lu dulu pasti. Iya gue sih udah bilang, gue bilang kalau mau jual ya at least balik ke gua dulu lah Iya. gitu. Jadi akhirnya gua Kenapa lepas. sih lu lepas? Apa karena lu ngurangin mobil di garasi? Garasi gua nggak muat. Tapi rumah baru kan pasti udah siap dong. Siap, cuma kan masih ya anggap 2,5 tahun lagi lah. Oke. Jadi sementara itu kan mobil gue jadi nyangkut semua, kena hujan, kena ini ya kasihan juga. Kalau kita kan beli rumah. Bedain. Kayak beli rumah di mana? Alasan biar minggir ntar. Yang kalah nanti ya kalau emang jodoh ketemu lagi lah, nggak kemana-mana. Cuman kan yang ya Digger perlu tahu juga apa nggak selamanya di rumahnya mobilnya 2 pintu doang kan. Tapi ada mobil SUV dan big sedan serta MPV. Lu modif juga nggak? Nggak. Fortuner gue modif ya karena ya buat iseng-iseng lah, lucu-lucuan aja dikit-dikit. Mercy kemarin gue baru jual juga. Itu dimodif juga. Modif ringan lah, knalpot, lip add-on gitu doang. Oke, kalau begitu kita batasin yang dimodif ya. Jadi apa sih sebenarnya yang mobil apa yang lu cari untuk dimodif itu? Sekarang atau nanti maksudnya? Dari kemarin, setiap lu beli itu lalu apa yang lu pikirin? Oh semua, jadi gua istilahnya sebelum gua lagi tidur itu kan biasa kan lu just merem mata, coba tidur gitu kan. Nah kalau gua buat relaxin diri gua itu gua kemana-mana di kepala, di otak. Oke hari ini misal gua mikirin mobil A, ini kalau mobil A ini gua modif bakal end produknya itu seperti apa. Gua apain, apa yang bisa bikin ini mobil beda. Ntar malam berikutnya nanti gue mikirin mobil ini, ntar mikirin mobil itu. Jadi nggak selalu cuman mobil yang gue suka, cuman gue ya gas aja, tiap hari lu pilih aja satu mobil, habis itu lu main aja di kepala. Nah kalau emang yang ketemu cocok, mobilnya ada, istilahnya ada jodoh lah sama tuh mobil, ya gue jadiin kenyataan. Sama seperti E30. Tapi ada blue lines ya, apa persamaan dari yang pertama sampai terakhir tuh? Sampai ini terakhir. Nggak ada sih, nggak ada. Jadi gue selalu nyoba innovate yang beda. Tapi nggak ada patokan khusus misalnya mesinnya dulu, Nggak. atau desainnya, atau apa-apa Nggak ada, karena gue Atau pada lo saat malah terbalik, gue pengen Club 300 begini-begini, apalagi yang cocok ya gitu. Nggak. Jadi gue selalu mikirnya itu end produknya dulu jadinya seperti apa, tujuannya seperti apa. Kalau emang jodoh, gue breakdown. Nah kan kadang kerjain mobil juga kita pesen barang, pesen pelek, pesen body kit, nggak bisa kita atur timingnya. Iya kan, pelek bakal nyampe hari gini, tanggal segini, bulan ini, body kit nyampe tanggal segini, bulan ini. Jadi ya gue pesen barang, mobilnya ini, base-nya ini ya gue prepare sebisa mungkin. Gitu, kayak ini mobil kan gue planning juga masih lumayan lama. Dan ya orang-orang tahu lah gue bakal RWB-in. Cuman selama gue nunggu RWB itu ya mobil ini pelan-pelan gue rapihin, gue siapin. Jadi by the time RWB-nya body kitnya nyampe, peleknya nyampe, gue tinggal plak, udah jalan. Beda ya? Gue bukan, Malu beda ya? karena gini, dan netizen juga banyak yang nanyain gue, kan gue belakangan gue ada iseng, gue mulai YouTube lah buat mobil-mobil gue sendiri. Iseng padahal. Iseng aja gitu kan. Cuman banyak yang nanya, kok lu Project E30 kok belum diupdate lagi? Udah 3 bulan nih, udah 4 bulan nih. Ya kan, gini, gue bukan tipe bangun mobil sehari semalam kayak bangun candi. Gitu, gue enjoy the process ujung sampai ujung, dari mulai sampai finish. Jadi yang buat gue yang indahnya dunia modifikasi itu bukan finish product, bukan. But the perjalanannya, journey-nya itu enjoy. Lu ngerti total, lu ganti apa, lu ngerti barangnya apa, gunanya apa. Ada stresnya dong? Stres apa nih? Yang ngerjain itu di dalam prosesnya itu nunggu segala macam. Iya, ya. Di mana yang paling stres?
Beli mobil yang mana yang paling stres? Kalau gue sih paling stresnya nyari mobilnya sih. Nyari bahan susah bos. Barang lu bisa beli kapan aja. Udah ketinggian cari mobilnya. Enggak, karena Tapi gini, kan lu pas dapat E30 lumayan sangat-sangat terjangkau dong. terjangkau, cuman juga babak belur. Itu pada saat gue beli, kan gue nggak lihat mobilnya juga. Jadi langsung dikirim mobilnya tadi ada di Bandung. Jadi dibilang tuh kondisi udah siap pakai, siap jalan, semua karat udah aman, mesin sehat. Pokoknya udah, lu tinggal colok kunci jalan deh. Kenyataannya pada saat nyampe ke sini, kan gue kirim langsung ke bengkel Dana tuh. Gue bilang, nak, lu bongkar deh, lu coba lihat ada masalah apa nih mobil. Itu Banyak keroposnya. keropos lantai gue bolong, firewall bolong, mesin pada waktu itu juga nggak nyala, Netizen kan nggak tahu. gitu. Jadi langsung cepat aja ganti. Betul, jadi banyak kan netizen itu kebiasaan dengan Terhormat loh mereka itu. mungkin banyak influencer yang bangun mobil tuh cetek jari dari busuk langsung jadi gitu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Gue untuk betulin itu lantai, firewall, begitu aja itu makan waktu bulanan, 2-3 bulan. Ada waktu dari sekian banyak usaha lu, kerjaan lu. Seminggu sekali, 2 kali seminggu? Untuk ngecek mobil ya? Enggak, gua nggak sampai seminggu 2 minggu sekali gue datengin. Karena emang gue ngasih mobil gue ke bengkel-bengkel emang yang gue percaya. Oke. Jadi kalau mereka bilang mereka masih butuh waktu buat betulin, take your time. Gue nggak akan pernah buruin, pokoknya lu tanggal segini deadline lu mesti jadi ya. Enggak. Jadi daripada lu Jadi buru-buruin. lu pengen lu enjoy, lu bikin juga enjoy mereka. Betul, Supaya jadi sama-sama enjoy finance, juga. Jadi hasil akhirnya itu pada saat lu datang terima mobil, lu udah nggak perlu pusing karena Tapi lu nggak ada goal misalnya, ini mobil akan selesai misalnya nih ya, untuk event nanti di akhir tahun misalnya. dulu iya, pada saat zaman car show semua orang begitu. Sekarang lu Pokoknya udah di nggak mau. bulan-bulan ini gue mesti selesai karena gue mau ikut car show. Gue nggak pusing, gue nggak ikut car show. Gue nggak perlu launching. Oh mobil ini gue launching di event mana nggak usah ngapain. What for? Iya, karena dia punya car show sendiri. Mobil dia satu tuh ya show car dan car show-nya. Ya Kemana-mana diliatin, kemana-mana diapresiasi, kemana-mana di ya capture sekarang gitu. kan karmit gitu udah banyak. Yang penting karena gitu tujuanku bukan buat rahasia-rahasia nutup-nutup biar orang nggak bisa ngalahin gua. Itu kan zaman car show begitu kan, ya nggak? Wah semua Ngalamin mobil nggak? ditutupin, secret project, ya kan? Ya semua yang main mobil gila, semua pernah ngerasain lah. Nanti ada yang ngintip-ngintip lu ke sana tuh lu lihat tuh body kitnya kayak apa, fotoin warnanya apa, peleknya apa. Gua dulu menjadi orang yang sangat tahu semua, Betul. tapi ya dijaga kan. Di bengkel sini tahu tapi dijaga. Iya. Supaya nggak bocor, nggak enak juga lah kalau kita bocorin. Gitu. Nah, oke. Jadi ingat ya, RWB masih yang terakhir nih kita bongkar belakangan ya. Cuman gue pengen lihat sebenarnya gini, ada 2 hal nih. Pengaruhnya, lu kan di luar negeri kan lama, 8 tahun kan, dan dengan zaman sekarang yang lintas batasnya nggak ada batasan lagi Iya, lah udah gitu. nggak ada batasan. Lu bisa lihat nggak sih sebenarnya pengaruh global kepada Indonesia tuh apa dari segi modifikasi? Dari pandangan lu seperti apa? Gua ngelihat gap kita sama luar negeri udah nggak kayak dulu sih, jauhnya. Makin tipis. Makin tipis. Orang di sini udah mulai makin pintar, makin smart. Modif itu temanya jelas, nggak kayak dulu yang istilahnya lu nemu apa pas bagus beli pasang. Iya. Jadi pada saat sebelum mobil dibangun mereka udah tahu apa yang mereka mau achieve, apa yang mereka mau pasang, final look mobilnya ini akan jadi seperti apa. Itu jauh lebih jelas dibanding dulu. Jauh Walaupun sekali. masih ada. Betul, masih ada. Tapi Kalau gapnya dulu 1:5 misalnya, kita bicara 2000-an ya. Sekarang 1 banding berapa? wah udah paling 1:2, 1:2,5. Udah mendekat sekali. Kalau 11-12, 10-12 apa 11-12 tipisnya? 9:12 lah, 9:12. Masuk Udah lumayan bagus dong. bagus sekali. Iya. Dan dengan yang kita lihat lah sekarang Kak. Lu bisa
Oke, tadi lu bicara soal konsep gitu. Ternyata mereka membuat berdasarkan konsep, Iya. diteruskan sehingga nggak perlu semua produk atau komponen dimasukin. Yes. Kalau di luar konsep nggak ada. Betul. Ya. Bisa lu sebutin nggak misalnya 3 mobil lah atau berapa yang sesuai dengan itu mobil di Indonesia nih yang udah jadi nih yang sesuai lu. Jogja lah, Jakarta atau mana, temen lu atau siapa yang lu Mas referensi? Hakim itu udah oke banget buat gua. Mas Hakim itu Yang mana banyak tuh? iya itu. Jadi Sebanyak- apapun yang apapun dia yang bikin gitu tuh Konseptual. konseptual, dan gua enak gitu ngelihatnya. Pada saat gua ngelihat mobilnya itu gua bisa ngelihat story-nya. Kenapa dia pasang begini, kenapa dia pasang white body, kenapa dia pilih pelek ini tuh apa ceritanya ngeflow. Ceritanya ngeflow, nggak kelihatan kayak yang oh ini dipasang mobil udah jadi nih baru diganti ininya, baru diganti itunya. Jadi cantik lah, konsepnya cantik. Kayaknya cukup lah, contohnya itu aja kali ya, nggak usah banyak ya. Iya. Ya sepakat sih, emang konseptual dia keluarin satu yang Ya kelihatan lah dari di acara car show kemarin yang car event lah sebenarnya, bukan car show, car event yang ngundang tamu-tamu dari luar negeri. Mereka ngelihat juga mereka sepakat. Iya. Iya kan? Iya. Bahwa mobilnya itu A sampai Z itu kesentuh semua. Cukup deh satu contohnya, nggak usah banyak gitu. Iya. Tapi menurut lu akan sama nggak? Someday. 12. Ya itu dreamnya kita lah. Dreamnya mungkin salah satu dreamnya gua sebagai pecinta otomotif, modifikator, apapun itulah yang lu sebut gue. Cuman it will be nice kalau kita bisa compete Atau head to head sama luar oke, negeri. atau nggak perlu head to head. Tapi misalnya kita di sub ekosistem tertentu, kita kuat misalnya di situ. Nah, setuju nggak apabila oke, kita nggak perlu semua, tapi misalnya kita pandai di stance-nya misalnya, atau kita gape di soal GDM yang ala Indonesia, atau di MPV yang memang marketnya banyak banget. Kalau pilihannya cuma seperti itu, mungkinkah lebih berhasil? Jadi kayak spesialis di sektor tertentu gitu, di gaya tertentu. Sulit ya, karena tiap orang punya pendapat masing-masing. Yang suka MPV belum tentu suka sports car. Ya. Yang suka Jeep nggak suka JDM. Yang suka JDM nggak suka mobil Amerika. Jadi ya masing-masing lah, komunitas biar banyak aja, biar nyebar. Jadi apapun kita punya, ya kita nggak perlu ngomong sampai spesialis lah ya. Cuman gue ngelihat sekarang tiap komunitas mobil ya, mobil Amerika, mobil Jepang, mobil Eropa tuh udah mulai kelihatan yang Oke, itu maksudnya ya. topiknya itu udah mulai nongol. Jadi kalau gue ngelihat mobil Eropa, wah mobil sini nih cocok banget nih buat jadi panutan. Contoh, maksud gue panutan bukan sebagai lu ngopi mobilnya, enggak. Cuman secara konsep lu ikutin inspirasi, spiritnya. betul. Cuman yang emang yang gue kalau dunia modifikasi Indonesia yang gue paling happy sekarang gue ngelihat itu car show udah sedikit. Itu gue happy. Karena orang nggak butuh lagi bangun mobil yang sebelumnya gue cerita itu untuk muasin orang lain. Lu puaskan aja diri lu sendiri. Sekarang mulai banyak tuh lebih karmit kan. Ya bentar lagi kan kita ada karmit juga lagi. Nah itu mereka semua jalan mobil nyetir, nggak ada yang tuh naik turun naik towing gitu. Itu udah bagus banget. Oke. Gue Jadi, happy. cuman begini, dengan begitu sebenarnya bisa nggak sih menurut lu ya, bisa nggak sih kita tuh mewujudkan misalnya apa yang disebut dengan quote and quote Indonesia style, Indo style. Orang ada yang nggak suka disebut Indo style, Indonya, karena disebut lengkap Indonesia. Tapi nggak apa-apa lah, bebas-bebas aja gitu. Nah, bisa nggak sih itu menjadi muncul karena gini. Kalau kita lihat tahun 2000, Ya stance itu kan ada sebenarnya. ada. Cuman karena labelingnya lebih masuk, lebih dari luar negeri, maka semua nyebutnya stance. Betul. Dulu ada yang bernegatif,
Cuman kita nyebutnya ceper, Iya. bingkeng, segala macam dengan penamaan yang sangat localized. Ceper mampus lah Ceper dulu lah. mampus gitu kan, tekuk miring, bla 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 bla. Nah, Iya. tapi kan nggak ada stance dulu mah nggak ada, tapi faktanya ada. Nama itu belum ada. Nah, menurut lu gimana Indonesia style itu? Sengaja gua tanya karena sudah lu hidup di beberapa alam kan, gitu. Indo style. Lebih ke spiritnya dong, mestinya. Spirit lah. Cuman kalau atau lu bilang konsepnya kan. kalau konsep dibilang Indo style susah juga ya karena kita juga nggak mengenal style dengan negara juga. Itu jawabannya. Iya kan? Karena gini loh. Dia bilang American style, yang kita kenal sekarang kan American style, European style, Japanese style. Ya karena emang Industrinya di sana. industrinya di sana gitu. Jadi kalau di sini lu mau bilang Indo style, sorry dulu nih ya, cuman bukannya maksudnya menghina atau gimana, tapi Indonesia nggak punya mobilnya belum ada kan. Ya, Iya kan? iya. Nah itu ngedeketinnya itu kan masih cukup panjang ya. Iya. Ya gue bisa paham sih memang. Gue pengen banget itu ada. Tapi dari dulu juga gue tahu persis handicapnya ada di mana aja. Iya, kita kan? tahu lah handicap kita kan. Jadi kalau lu bilang American style ya mereka modif ya karena satu mobilnya mobil Amerika, dimodif di Amerika ya kita somehow otomatis bilangnya American style. Padahal enggak juga. Gitu loh. Di sini bilang, "Wah, lu modif mobil lu American style." Ya mobilnya Mustang. Iya kan? Masa lu modif Japanese style? Iya, Gitu. Enggak. Oke, itu bisa kita istirahatkan Iya. dulu untuk ngelihat nanti 2-3 dekade lagi misalnya. Tapi semangat itu udah ada ya. Udah ada. Untuk menjadi, oke gue balik sekarang nih langsung. Ketika itu dibawa dan ada di Amerika, mobilnya dibawa, ada di Jepang, bisa stand out nggak kita? Bisa. Itu yang penting. Bisa. Jadi digger kita tuh sebenarnya bisa. Banyak mobil-mobil di sini yang gue pas ngelihat itu dengan gue udah keliling kemana-mana, gue ngelihat car show di mana-mana, all the best car yang gue pernah lihat tuh udah lumayan sekali. Cuman di Indonesia masukan dari gue aja nih ya, attention to detailnya butuh lebih. Nah, Attention to detailnya. perhatian terhadap detail-detail, Iya. bukan cuma eksterior, Betul. tapi di balik pintu, Iya. itu catnya, lu perhatiin nggak? Iya, karena Kadang-kadang gini, kita lupa ya. ini yang style modifikasi anak-anak Indonesia sekarang yang banyak gue lihat nih. Mereka punya satu mobil, contoh E30 deh, ini E30 yang Kita contoh umum aja lah. contoh umum ya, contoh E30. Itu kan kita udah tahu problem dasarnya E30 itu karat, bolong, lantai bolong, firewall bolong. Itu udah umum sekali lah. Cuman mereka semua mempercantik luarnya. Peleknya bagus, shocknya bagus, body kitnya bagus, catnya bagus. Tapi kadang detail-detail yang mereka bisa ngumpetin itu diumpetin Sembunyikan. daripada diperbaikin. Makanya itu kenapa gue bangun mobil itu prosesnya panjang sekali. Karena sebelum gue bikin luarnya bagus, dalamnya itu mesti bagus. Kaki-kaki, baut-baut, apalagi mobil kita ngomong kasar tuh udah 20-30 tahun umurnya kan. Nggak mungkin tuh baut-baut semua masih pada bagus. Iya. Karena Iya, ahli baut. Iya. Cukup itu aja. Cukup ya, sampai situ aja ya. Dan tahu sendiri deh. Cuman ya nggak cuman itulah, maksud gue suspensi, tie rod, steering gitu, everything semua namanya barang kan ada umur. Gue setuju banget soal itu. Mungkin budget wise juga. Betul. Mungkin juga secara apa ya? Sebenarnya mereka punya timetable sebenarnya. Iya. Yaitu mau keluar kapan? Entah ikut kontes, entah ikut misalnya apapun itu timetable-nya. Padahal sebenarnya bukan itu. Ya kayak Bakajin kan dia menikmati journey dengan detail-detail, tahapan-tahapan yang secara detail dia lakukan kan gitu. Lu bangun bisa 3 tahun kan sebenarnya kan? Bisa. Dan kalau lu mau tahu project gua yang paling lama gua bangun mobil itu Subaru gua. Subaru gua itu makan waktu hampir 7 tahun. Sampai kondisi terakhir pada saat gua bilang, oke, ini selesai. Itu 7 tahun. RWB belum selesai.
Masih Belum. ada lagi. Masih mimpi, banyak. Mimpi. Masih Nanti deh, banyak. di segmen terakhir. Heeh. Oke, jadi ya gue lega sih mendengar apa statement kalau bisa dibilang, karena memang secara latar belakang kan Lakajin kan memang sudah ada di ruang lingkup Amerika. Dia tahu sedikit banyak tahu persis karakter dan cara bermain di sana. Kemudian gimana dia nggak dekat juga dengan Nakaisan kan, founder atau pemilik RWB. Jadi frekuensi dan transfer informasi lah, Ya. itu juga tahu. Indonesia juga dia udah ngerti juga. Jadi Diger mungkin perlu diulang terus kalau nonton YouTube ini, Deep Game Podcast ini, supaya lu makin tahu bukan eksteriornya doang, garnishnya aja, tapi behind that, di belakangnya tuh kayak apa. Nah oke, itu kita sudah dapat. Namun ini yang terakhir mungkin di segmen sekarang ya, gue nyebutnya segmen atau part gitu. Mungkin akan ada 3 part ya dari dia seperti biasa. Terakhir nih, ekosistem di Indonesia tuh kayak apa sih? Yang lu lihat plus minusnya kayak gimana? Kita batasin di modifikasi tok, tanpa harus menyebut nama, tanpa harus menyebut apa, tapi menurut lu gimana? Ekosistem ya terlalu sekretif kalau gue bilang. Apa itu? Antara Sekretif apa? yang kayak tadi gue bilang, kayak gue sekarang gue ngejelasin project gue bangun E30 nih. Oke, gue bakal pakai pelek ini, gue bakal warna ini, gue pakai body kit ini gitu, gue open aja gitu loh. Cuman kebanyakan kan di sini semua ngumpet-ngumpet, semua punya geng masing-masing lah. Cuman apa ya Karena dia masih patokannya kontes, patokannya kontes, betul. bukan dinikmati sendiri. Dan yang cuman gini, gue mesti ngejelasin juga ke penonton gini ya, Diger. kontes itu makin lama makin sedikit. Jangan diubah kontes, jangan pernah ngubah kontes lah buat bangun. Akhirannya lu ujungnya ya, ini gue share pengalaman pribadi gue gitu. Pada saat nanti udah selesai nih everything at the end of the line-nya itu, lu nggak akan puas. Baru lu akan notice, gue masang ini buat apa, gue buang duit di sini ini buat apa. Akhirnya pada saat gue mau bawa jalan, gue pun takut rusak, takut stone chip, takut ini, takut itu. Akhirnya nggak enjoy, jadinya takut. Lu mau parkir, lu takut kena senggol, lu mau nyetir, lu takut kena batu, lu mau ke sirkuit, lu takut amit-amit dia cilaka atau rock chip yang udah pasti banyak. Akhirnya nggak bisa di-enjoy mobilnya. Jadi sama ekosistem juga, balik ke ekosistem itu Satu lagi, banyak berbaur lah. dia pengen resale value-nya tinggi tetap. Iya betul. Nah itu satu pemikiran yang salah ya. Bukan salah ya, cuman maksudnya itu pilihan orang. Ada orang yang mau beli mobil, oke gue sayang gue modifnya dikit-dikit aja biar gue bisa balikin standar. Nanti Oke harga juga, nggak tinggi gue apa-apa. jual. It's okay. Cuman kasihan lah kalau lu beli mobil cuman buat taruh di garasi gitu. Iya kan. Ya gue juga ngerasain juga, gue pernah jadi orang yang seperti itu. Skyline gue sendiri pada saat gue jual tuh kilometer gue di bawah 5.000. Di bawah 5.000. Jadi kalau lu tanya gue sekarang agak nyesel juga. Yeah. Cuman emang itu mobil bener jalan 5.000 kilo, tapi 5.000 kilometer yang gue jalanin di mobil itu tuh penuh dengan enjoyment. Gue ke Sentul gue jabanin, ke Bandung gue udah berangkat. Ya kan, Bukan sekedar ke Indomaret ya? Bukan sekedar ke Indomaret keliling komplek, itu yang nggak pernah gue lakuin. Cuman ya emang gue I wish gue spend lebih banyak waktu nyetir mobil-mobil itu. Iya. Karena emang gue beli mobil, gue tujuannya bukan buat gue jual. Ada lagi Kalau ekosistemnya? ekosistem ya gue bilang lebih berbaur lah, berbaur. Jangan Ini advice dari lu? advice lah dari gue lah, ya nggak perlu ada ngejelekin itu ya. Cuman ya namanya gimana ya, nyinyir udah kayak bakatnya orang Indonesia lah ya. Iya, benar. Peringkat berapa? Peringkat 1 ya? Sebagian dari culture. Iya maksudnya apa?
advice gue lah untuk netizen, untuk anak-anak mobil gitu, see everything positif, jangan negatif. Lu kalau mau bilang sebuah Biarkanlah mobil, anak stance yang melihat itu negatif. iya, camber. Nanti gue diprotes lagi nih. Iya, enggak apa. Bukan diprotes lagi. Mungkin diprotes. Tapi Mungkin akan. biarin. Iya, enggak lah, kayak gini nih. Gue sering ke Karmit gue datang. Iya. Ada car show juga kadang-kadang gue datang, gue lihat-lihat mobil. Dan otomatis kalau gue jalan, gue ngeliat-liat mobil kan pasti ada teman A, ada teman B yang ngikut. Kita biasanya jalan bareng rombongan gitu kan. Pada saat kita lihat mobil ini, gue kasih tahu aja ya, 95% conversation akan dimulai dengan apa jeleknya dulu yang kelihatan. 95% Om. 95% gue tiap kali jalan, gini lah, lu orang kan juga di dunia mobil udah lama kan, lu orang ke car show udah sering, apalagi lu. Ya gue mau agree sama lu. Iya kan, Udah. lu tiap kali datang nih, misal ini mobil nih gue datang gue lihat kan. Yang bagusnya lu nggak lihat dulu, lu akan cari negatifnya dulu. Oh ini bempernya ada gap. Kalau gue datang, gue selalu bilang ini keren, itu keren, ini keren. Yang jelek gue nggak ngomong. Betul, tapi Gue diem aja. tapi Tapi mari gitu, kita bahas yang kerennya gitu. iya, jadi lu ambil positifnya lah. Gue ada cerita kalau soal itu. Kotet, ini kenapa gini ya? Menurut lu ini. Terus datang lagi, coba deh lihat. Miring nggak nih? Tau nggak jawaban gue apa? Gue lagi nggak jadi juri kontes. Iya, Apa yang Berarti lu lu ngomong sama gue? bagian dari 5% itu berarti lu. Nggak juga. Gua selalu berangkat. Memang kan dari dulu kan pesannya positif terus. Kita tuh pernah mengkritik di mobil, tapi tidak pernah menyebut nama. Kita pernah mengkritik itu dengan cara memberikan yang bagusnya tuh kayak apa. Itu kan yang benar kan. yes. Nah itu kita kasih tips and trick, kita kasih cara perawatan, kita cari step by stepnya bagaimana. Itu sebenarnya bentuk kritik kita. Makin sering kita kasih tahu referensinya, sebenarnya ada problem dong, ya kan? Wah lagi problem nih kaki-kaki nih. Udah kita kasih tipsnya di majalah waktu itu. Itu mestinya conversationnya hari ini, ya kan? Bukan nyinyir itu tadi. Iya. Tapi kalau gue lihat William CF ini, Balik lagi ya. iya, William CF ini, waktu pas di apa acara Jogja namanya? Bukan custom, Jogja Festival, VW Jogja. VW Jogja Festival. Banyak yang tahu, yang nyamperin dia. Nggak ada jarak. Ngomong segala macam ya kita. Enjoy aja. Dia ngomong, dia ngobrol. Mau dari yang Bocah. sampai yang udah ubanan gitu, diajak ngomong. Gue ngelihatnya dari jauh gitu, ngelihatnya paling 5 meter. Anjir, lu kan punya RWB. Dia masih mau menyempatkan loh. Menyempatkan waktu, menyempatkan pikiran, omongan, tenaga demi menyapa balik. Mesti Iya kan? lah. Gue juga bilang kan, kita waktu di sana bangun pagi-pagi juga gue bilang, yuk kita cepetan deh ke sana deh. Iya. Karena gue pengen ketemu gitu loh sama. Di lobi utara ya, Iya, kembali utara. ke utara hotel itu punya Mas Wawan. Wawan ya yang RWB 5 ya? 5. Ke sana, ternyata udah disiapin di lobinya, di parkiran depannya itu Iya. untuk displaying daripada RWB ini. Tentu banyak orang yang mau lihat. Nah, once kita habis sarapan, cepat turun supaya apa? Dia memberikan waktu kepada yang datang itu untuk conversation. Loh, coba lo lihat. Dia punya Nesek. Dia punya Skyline. Kepikiran nggak lo responsif seperti ini? Kan mesti kita apresiasi dong. Mesti kita asjungin jempol. Nah, makanya Digger contoh deh. William CF atau alias William TE. A.K.A. Bakajin. Dan sekarang The Bakajin. Gitu. Jadi gue sih heads off lah dengan cara-cara lu yang kemarin itu, dan ya hari ini juga dia minggu kemarin kita minta juga gue mau podcast untuk Deep Gang Podcast. Hayu, nggak ada nanya
Gak bisa ini apa, nggak ada, langsung hayu aja. Itu maksud gue. Jadi kalau gue sih bermimpi memang Indonesia ini lebih banyak tuh, Will, orang-orang kayak lu gitu. Terbuka lah, terbuka. Nggak Industrinya jadi gerak lagi gitu loh. betul. Industrinya jadi gerak, spiritnya Betul. jadi bagus. Anak-anak yang di bawah, kita nggak pernah tahu loh, yang di luar kota itu punya skill seni, Iya. punya skill ngelas welding. Betul. Ah, itu dong yang mesti Itu yang diangkatin. mesti diangkatin. Jadi tujuannya Indonesia atau pemerintahan saat ini adalah apa sebenarnya? Memperbanyak jumlah tenaga kerja. Nah itu kan peran kita dari hulu. Iya. Hilirnya adalah itu kan. Betul. Sama dong kita sepakat mungkin ke sana gitu. Sedikit banyak kita punya sumbangan lah. Iya. Karena maunya begitu. Nah netizen yang terhormat tadi atau digger yang kita cintai mestinya memang membuat suhu dan temperaturnya ke arah situ. Itu kali. Iya. Ini segmen 2 ya, part 2 selesai mungkin. Itu Zikri ada Selesai lagi nih. selesai juga? Selesai lagi nih. Soalnya mau buka. Udah jam 6 nih. 18 lewat Embutnya udah 3. hilang. Kau mesti minum. Mesti minum. Karena itu juga lu minum. Serius dong. nih, serius. Iya. Gila. Oke. Tunggu ya di part 3.